hingga aneka kuliner. Nah, selengkapnya sudah ada Yuroka yang siap melaporkan. Selamat sore, Yuro. Selamat sore Ratu. Baik, Yuro boleh dijelaskan bagaimana suasana libur Natal di Kebun Binatang Juro? Hai, selamat sore Tribuner. Senang sekali hari ini Ratu Suyati kembali menemani Anda di live travel update. Sebelumnya Ratu mau mengucapkan selamat Natal untuk Anda yang merayakan dan semoga kegembiraan dan kedamaian Natal selalu menyertai. Nah, Tribuner, sebagai Anda yang masih bingung hendak menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru, Ratu sudah menyiapkan sederet rekomendasi destinasi wisata untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota di Indonesia. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, untuk informasi pertama Tribuners, bagi Anda yang sedang berada di kota Solo dan masih kebingungan nih untuk mencari tempat wisata, ada Kebun Binatang Juruk yang bisa menjadi pilihan Anda Tribuners. Tempat wisata ini memiliki banyak daya tarik yang bisa membuat momen liburan semakin menyenangkan. Mulai dari koleksi satwa, wahana permainan, ruang terbuka hijau, hingga aneka kuliner. Nah, selengkapnya sudah ada Yuroka yang siap melaporkan. Selamat sore, Yuro. Selamat sore Ratu. Baik, Yuro boleh dijelaskan bagaimana suasana libur Natal di Kebun Binatang Juruk saat ini? Nah, kalau suasana libur Natal sendiri cukup ramai tadi. Beberapa lahan parkir juga terlihat penuh di Kebun Binatang Juruk. Kemudian wisatawan juga datang dari berbagai daerah, nggak hanya dari kota Solo, melainkan juga dari luar kota Solo. Seperti itu, Ratu. Mhm. Kemudian untuk aktivitas wisata yang bisa dilakukan di sana ada apa saja, Yuro? Mungkin boleh disebutkan? Untuk aktivitas sendiri cukup banyak, Ratu. Selain tentunya melihat koleksi satwa di Kebun Binatang Curug, para pengunjung juga bisa menikmati berbagai wahana permainan seperti kereta wisata atau juga mencoba pengalaman-pengalaman seru seperti memberi makan hewan, terus kemudian naik unta ataupun naik kuda, lalu bermain skuter juga bisa, dan yang terakhir pengunjung bisa berburu kuliner sekaligus piknik di pinggir danau. Seperti itu, Ratu. Baik, ini menarik sekali ya, Yuro. Dan kemudian untuk ini beberapa lokasi wisata begitu ya, juga menerapkan ada beberapa aturan khusus begitu saat libur Natal. Untuk di Kebun Binatang Juruk sendiri, ini seperti apa aturan berkunjungnya? Apakah memang ada aturan khusus seperti itu, Yuro? Oke, Ratu. Jadi aturan berkunjung di Kebun Binatang Curug masih sama seperti tempat wisata yang lainnya. Tentu saja wajib scan aplikasi Peduli Lindungi, atau jika tidak, pengunjung juga bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Selain itu ada beberapa aturan buat pengunjung, yakni tidak boleh memberi makan satwa, terus tidak boleh membawa hewan peliharaan, senjata tajam, dan dilarang merokok di area konservasi. Begitu, Ratu.
Kemudian terakhir untuk Tribuners nih yang hendak menuju ke atau hendak berlibur ke Kebun Binatang Juruk, ini berapa tiket yang harus dibayarkan euro dan bagaimana jam operasionalnya? Silahkan. Nah, untuk Kebun Binatang Juruk sendiri, biaya tiketnya cukup murah, yakni 25.000 per orang. Eh, Kemudian untuk jam operasionalnya beroperasi setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Baik, terima kasih Euro ke atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya di sana. Untuk Anda Tribuners ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk berlibur bersama keluarga menikmati akhir pekan dan juga liburan Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Euro. Ya, terima kasih Ratu. Selanjutnya, Tribuners Ratu mengajak Anda untuk mencicipi bakso yang ada di Bali, tepatnya di daerah Canggu. Diketahui Canggu ini merupakan salah satu daerah pariwisata di Bali yang memang lagi hype. Di lokasi ini banyak banget kafe, coffee shop, dan juga restoran. Satu di antaranya menjual bakso. So Bakso and Hi-Fi Kitchen ini menyajikan beragam jenis bakso Tribuners. Tempat ini juga bisa disebut surga bagi mereka pecinta bakso. Supaya nggak makin penasaran, sudah ada Arini di sana. Selamat sore, Arini. Halo, selamat sore rekan Rati. Baik, Arini boleh dijelaskan lokasi tepatnya dari So Bakso ini di mana? Oke, lokasi tepatnya So Bakso ini berada di Desa Tibubenang ya, yaitu ada di Jalan Raya Canggu. Kalau semuanya Tribuners nih yang dari arah Kota Denpasar, itu patokannya setelah Gapura masuk Desa Tibubenang, gitu Ratu. Kemudian ini kan untuk bakso ya, ini bisa dibilang adalah makanan yang memang sudah ada di mana-mana begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan dari So Bakso ini dengan bakso-bakso lain di daerah Canggu? Oke, yang membedakan adalah So Bakso ini adalah salah satu bakso gitu ya, yang di daerah Canggu yang menyediakan menu seperti bakso lobster, kemudian bakso sum iga, dan juga ada bakso Bali sapi. Dan di sini juga yang jadi pembeda, biasanya kan orang Bali yang beragama Hindu itu tidak bisa makan bakso sapi ya, Ratu. Jadi mereka ini membedakan antara bakso sapi dan bakso ayamnya itu dari kuahnya. Jadi tidak hanya dari pentolnya saja, namun kuahnya di sini juga tersedia kuah sapi dan juga kuah ayam. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk menu yang paling best seller di So Bakso ini, menu apa Arini dan kemudian harganya juga berapa? Silahkan. Oke, untuk menu yang paling best seller, waktu itu kami cobain menu pastinya bakso lobster, kemudian juga ada bakso cumi, dan juga ada bakso sumsum. Itu sumsumnya gede banget ya ukurannya, kemudian kami kayak dikasih sedotan seperti itu. Kemudian ada bakso balung iga, dan juga sebenarnya masih ada sih bakso-bakso yang lainnya seperti bakso ayam biasa, kemudian bakso urat, mercon, beranak, seperti itu. Nah, untuk diketahui bahwasanya di So Bakso ini juga tersedia Hi-Fi Kitchen nih, Ratu. Jadi di sini selain ada bakso juga ada menu seperti kayak menu ayam geprek, kemudian menu snack, dan menu Bali-Bali yang lainnya kayak ayam sambal matah, kayak gitu, Ratu. Kemudian ini saya penasaran, tadi sudah sedikit disebutkan ya, jadi selain di So Bakso ini menjual bakso, tapi ada Hi-Fi Kitchen juga yang ini ada beberapa menu. Nah, untuk yang di Hi-Fi Kitchen-nya ini, menu yang paling favorit apa Arini? Oke, di Hi-Fi Kitchen, ya tadi sebelumnya ini ya, untuk harganya dari baksonya mulai dari 10.000 hingga 40.000. Nah, 40.000 itu untuk bakso lobster, bakso cumi maupun bakso sumsum. Nah, untuk di Hi-Fi Kitchen-nya sendiri, di sini itu tersedia kayak menu ayam geprek, kemudian yang paling besar juga menu mie ayam yang menggunakan kuah dari, maksud saya menggunakan bowl, mangkoknya itu dari kerupuk pangsit seperti itu. Dan selain itu juga tersedia kayak menu seperti umumnya kafe-kafe pada umumnya seperti snack. Kalau untuk ayam, ada tersedia ayam sambal matah, ayam geprek seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Arini atas informasinya hari ini. Ini bisa Anda coba ya Tribuners, terutama untuk Anda yang pecinta bakso. Ini sepertinya sangat sayang untuk dilewatkan begitu. Tadi Arini juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik So Bakso dan Hi-Fi Kitchen, Suka dan Tini. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, ini kalau ini Kak. Kak Titin juga owner juga ya Kak ya, partneran ya. Kalau So Bakso sendiri sebenarnya berdirinya itu mulai Agustus 2021 karena sebelumnya kan kita sempat dengan brand lama
kita buka mulai dari baru sekarang dengan pembuatan bakso juga kita homemade sendiri, produksi sendiri, dan itu kita buka mulai Agustus 2021. Oke, Kak, di Canggu sendiri kan ini sudah banyak jual bakso ya. Apa sih Kak yang bedain bakso sama Heavy Kitchen ini daripada yang lain? Kalau bakso kan semuanya udah lumrah tahu ya, bakso ada gana, ada nugget, nah itu udah biasa. Nah kita itu khusus untuk di sini kita jual sum-sum sama lobster. Nah kebetulan untuk daerah Canggu itu yang ada lobster sama sum-sum itu cuma ada di sini. Kita jual di sini. Oke, ada cumi ya Kak. Dan untuk kuahnya sendiri gimana tuh Kak? Kalau kuah kita buat sendiri. Jadi benar-benar semuanya itu kita buat Sendiri ya? Jadi teman aku di bagian produksi. Oke, Kak bisa dijelasin dong, tadi kan dibilang ada 2 kuah ya, sapi sama ayam. Itu bisa dijelasin dong Kak gimana itu? Karena kan jadi kan pasti banyak orang yang nggak bisa makan sapi ya, jadi kita buat 2 dandang, satu khusus untuk ayam, satu khusus untuk sapi. Oke. Jadi orang yang untuk makan orang yang bagi sendiri jadi aman. Jadi aman ya. Berikutnya Tribuners, ada satu masjid di Sumatera Barat yang baru saja menang penghargaan kelas dunia. Masjid Raya Sumatera Barat yang berada di Padang menjadi pemenang Abdul Latif Al-Fauzan Award. Abdul Latif Al-Fauzan Award ini merupakan ajang penghargaan yang menampilkan karya serta desain masjid dari negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Penerima penghargaan tersebut adalah Rizal Muslimin yang menjadi perancang desain Masjid Raya Sumatera Barat. Seperti apa ya keindahan masjid yang sudah menang ajang taraf internasional ini? Langsung saja sudah ada Rizka Desri dari Tribun Padang di sana. Selamat sore Rizka. Halo Rizka. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Rizka mungkin bisa digambarkan begitu ya, seperti apa desain dari Masjid Raya Sumbar ini. Silahkan Rizka. Ya, rekan Ratu, kami sampaikan, Masjid Raya Sumatera Barat ini memiliki atap berbentuk gonjong yang pada 4 sisinya, yang itu yang mencerminkan bentuk rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Nah, bangunan Masjid Raya Sumbar ini merupakan simbol perpaduan antara Islam dan adat Minangkabau. Nah, ada cerita di mana dulunya terbentuknya atap yang berbentuk gonjong ini dulu terjadi perselisihan nih, bagaimana memindahkan Hajar Aswad oleh 4 suku di Mekah. Nah, dan oleh Muhammad itu diambil kain rekan Ratu. Nah, bentangan kain yang ada di Batu Tengah ini yang melengkung sehingga ini menjadi atap Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, Masjid Raya Sumatera Barat ini terdiri dari 3 lantai. Nah, lantai kedua itu bisa diisi oleh sekitar 4.000 orang jemaah. Nah, lantai 3 itu 2.000 orang jemaah. Sementara selasarnya itu bisa menampung 15.000 jemaah. Nah, untuk dinding Masjid Raya Sumatera Barat itu berbentuk ukiran Minang dan dengan rongga sehingga udara bisa masuk dan jemaah bisa beribadah secara lancar dan terasa sejuk di dalamnya, begitu rekan Ratu. Baik, ini sangat unik ya berarti Masjid Raya Sumbar ini karena menyatukan antara Islam dan juga adat begitu. Kemudian ini kan yang mendapatkan penghargaan adalah Rizal Muslimin sebagai perancang masjid ini. Ini boleh dijelaskan sosoknya, kemudian juga sedikit tentang sejarah dari masjid ini, Rizka? Ya, sebenarnya Masjid Raya Sumatera Barat ini itu dibangun atau mulai didirikan itu pada tahun 2007 nih, saat Gubernur Gamawan Fauzi rekan Ratu. Nah, kemudian pada saat itu terjadi perdebatan juga untuk mendirikan masjid ini karena kan masjid ini tidak memiliki kubah ya, jadi ada perdebatan itu di DPRD. Namun atas kesepakatan bisa dibuat perencanaan masjid seperti yang desainnya seperti sekarang, yaitu didesain atau dirancang oleh Rizal Muslimin. Nah, kita tahu Rizal Muslimin ini dulunya itu berasal dari kantor ini arsitektur kenamaan asal Bandung, Urban Indonesia. Nah, kantor arsitektur ini didirikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rekan Ratu. Nah, sehingga Masjid Raya Sumatera Barat dengan rancangan Rizal Muslimin bisa mendapat penghargaan Abdul Latif Al-Fauzan dari Arab, begitu rekan Ratu.
Mhm. Baik, kemudian tadi sudah ada beberapa keunikan yang disebutkan oleh Rizka ya dari Masjid Raya Sumbar ini. Boleh disebutkan apakah ada keunikan-keunikan lain yang memang belum disampaikan begitu oleh Rizka dari Masjid Raya Sumbar ini hingga bisa mendapatkan penghargaan di taraf internasional, Rizka? Ya, Masjid Raya Sumatera Barat itu sekilas jika dilihat begitu megah, berdiri begitu megah di Kota Padang itu. Nah, ukurannya yang besar, kemudian luas ya, bangunannya yang luas. Kemudian di dalamnya itu ada karpet yang langsung didatangkan dari Turki, rekan Ratu. Kemudian di bagian dalam itu bangunannya itu tidak memiliki tiang di bagian tengah sehingga jemaah tidak terganggu dengan keberadaan tiang itu. Kemudian juga di sana ada menara setinggi 85 meter dan untuk menaiki menara itu bisa menggunakan lift setinggi 44 meter ya, sampai 44 meter gitu. Nah, ini belum dibuka, sempat dibuka untuk umum, namun sekarang terhenti karena ada beberapa perbaikan di sana gitu. Nah, itu beberapa keunikan di Masjid Raya Sumatera Barat ya. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Rizka atas rekomendasi lokasi wisata religinya ya. Jadi untuk Anda Tribuners yang ingin mampir melihat seperti apa sih sebenarnya masjid yang memang sudah mendapatkan penghargaan di taraf internasional, ini bisa mampir saja. Terima kasih Rizka. Ya, sama-sama. Setelah ini Ratu mengajak Anda ke sebuah objek wisata di Pangandaran. Tapi selengkapnya setelah jeda Tribuners. Jadi tetap di Live Travel Update. Yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama saya Ratu Sejati di Live Travel Update. Sejumlah lokasi wisata ramai dikunjungi wisatawan saat libur Natal, termasuk di Pantai Pangandaran. Sejumlah kendaraan wisatawan yang masuk ke objek wisata di Pangandaran dicek oleh petugas gabungan Tribuners. Para pengunjung diminta untuk menunjukkan bukti vaksin jika ingin masuk ke kawasan objek wisata. Bila belum divaksin, maka para pengunjung akan langsung diarahkan dan langsung divaksin. Selengkapnya sudah ada Patna dari Tribun Jabar. Selamat sore, Patna. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Patna, bagaimana suasana Pantai Barat di hari Natal ini? Oke, Ratu. Dari pantauan Tribun Jabar ini ya, kondisi objek wisata di di Kabupaten Pangandaran, khususnya di Pantai Barat Pangandaran, suasananya cukup ramai dan dari berbagai narasumber lokasi di Pantai Barat dipenuhi oleh atau dipadati oleh para pengunjung ya, kendaraan. Seperti itu, Ratu. Baik, mengingat liburan kali ini bersamaan dengan pandemi begitu. Ini apakah ada syarat khusus begitu jika ingin masuk ke kawasan objek wisata di Pangandaran, Patna? Oke, Ratu. Dari pantauan Tribun Jabar ID ya, di lapangan setiap pengendara, pengunjung atau wisatawan, mereka harus memperlihatkan bukti vaksin dan jika belum divaksin, mereka dipersilakan untuk melakukan vaksinasi di pos pelayanan yang sudah disediakan oleh Pemkab dan kepolisian setempat. Seperti itu, Ratu. Lalu boleh dijelaskan seperti apa pengecekan yang dilakukan oleh petugas gabungan di objek wisata Pangandaran ini, Patna? Oke, Ratu. Setiap pengendara ya sesudah masuk pintu masuk Pantai Barat atau di objek wisata yang lainnya, nanti setiap pengendara itu diberhentikan oleh sejumlah petugas yang melakukan cek pada bukti vaksin ya, dan mereka khususnya pengemudi satu persatu dicek untuk sejauh mana mereka apakah sudah divaksin atau belum. Nah, nanti jika sudah, dia dipersilakan masuk ke kawasan objek wisata Pantai Barat atau pantai yang lainnya, dan jika belum, dia diharuskan untuk melakukan vaksinasi di lokasi pelayanan yang sudah disediakan. Begitu, Ratu.
Baik, terima kasih Patna atas informasinya kali ini. Jadi untuk Tribuners nih yang ingin berwisata, begitu sudah merencanakan untuk pergi berwisata ke pantai atau objek wisata yang ada di Pangandaran, di Pantai Barat, begitu ya. Ini bisa menyiapkan diri. Terima kasih Patna, dan tadi Patna juga sempat berbincang dengan Kasatpol Airut Polres Ciamis AKP Sugianto. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka apa, Pak? Ya, saat ini kita berada di pos checkpoint di pintu masuk utama objek wisata Pangandaran. Checkpoint ini berfungsi atau berguna untuk memeriksa para pengunjung objek wisata Pangandaran untuk kita periksa apakah para pengunjung sudah memenuhi syarat kesehatan untuk berwisata di objek wisata Pangandaran ini atau belum. Kemudian di sini juga kami siapkan pos pelayanan kesehatan. Jadi apabila didapati pengunjung yang belum divaksin sebagai salah satu syarat masuk objek wisata Pangandaran ini, kami akan langsung memberikan pelayanan petugas vaksin yang ada di pos pelayanan ini. Sampai siang ini ada berapa Pak pengendara yang belum divaksin? Yang sudah kami vaksin, yang kami temui pengunjung itu kurang lebih sudah ada 15 pengunjung yang sudah dilayani syarat kesehatannya di pos vaksin dengan cara pemberian vaksin. Pak, kalau untuk anak-anak gimana Pak? Anak-anak sesuai dengan program pemerintah yang sekarang yang 12 tahun, mungkin sudah kami layani juga untuk dilaksanakan vaksin ini. Untuk Anda Tribuners yang sudah bosan dengan lokasi wisata buatan, Anda bisa mencoba destinasi wisata di Kota Bandar Lampung. Lokasinya berada di kawasan Batu Putu yang menawarkan suasana alam yang benar-benar memang masih alami. Wisata Way Jernih juga menawarkan suasana dengan gemericik air dan kolam yang jernih. Langsung kita tanya aja ke reporter kami dari Tribun Lampung, ada Agustina Suryarti di sana. Selamat sore Agustina. Ya, selamat sore Ratu. Baik, Agustina, bisa diceritakan bagaimana sejuk dan alaminya wisata jernih di Batu Putu ini? Silahkan. Ya, baik. Taman Wisata Way Jernih ini suasananya memang sangat asri karena memang menurut pemilik wisata Way Jernih ini, Pak Yombi, wisata Way Jernih memang ditujukan agar masyarakat bisa lebih menyatu dan lebih peduli lagi dengan alam sekitar. Jadi saat pertama kali berkunjung ke sana, gemercik air dari aliran sungai serta suara-suara alam lain seperti gesekan daun, kicauan burung, dan lain-lain langsung terdengar oleh telinga. Begitupun dengan cerahnya langit, hijaunya daun, kolam, air mancur, dan tampilan alami gazebo-gazebo bambu itu turut menenteramkan hati orang yang melihatnya. Jadi karena lokasinya berada di dekat lereng perbukitan Taman Hutan Raya atau Tahura, dan jaraknya jauh dari pemukiman, rasanya memang seperti berada di dalam desa di tengah hutan. Jadi tidak terdengar sama sekali bunyi-bunyian bising dari kendaraan-kendaraan di jalan. Baik, kemudian untuk spot-spot alami yang ada di sana, ini bisa dinikmati, apa saja yang bisa dinikmati, Agustina? Ya, baik. Ada banyak spot-spot alami yang ada di Taman Way Jernih ini, jadi bahkan hampir seluruh spot di sini berbahan material bangunannya itu bahannya alami, jadi termasuk cottage, aula, gazebo, dan toiletnya itu semuanya alami, terbuat dari bambu dan kayu. Jadi sementara ini fasilitasnya itu ada gazebo santai, sebuah aula bernama Anjung Pujama, lalu ada 2 bangunan cottage atau penginapan dengan kapasitas 8 dan 12 orang, kemudian ada toilet dan tempat bilas, lalu kolam ikan, kolam pemancingan, dan kolam renang. Kolam renang itu airnya adalah berasal dari sumber mata air pegunungan yang sudah disaring. Jadi yang terakhir itu juga ada area camping dan kebun untuk edukasi agrowisata. Lalu untuk bisa menuju ke Way Jernih ini, untuk rutenya seperti apa, Agustina, dan juga tarif serta jam operasionalnya? Silahkan. Baik, rute jalan bisa ditempuh melalui Jalan Wan Abdurrahman ke Jalan Kading Tihang. Baik itu dari Kota Bandar Lampung, Pesawaran, maupun Pringsewu di Provinsi Lampung. Perjalanan dari Kota Bandar Lampung itu bisa ditempuh dengan jarak 11 km, dalam waktu durasinya itu 20 menit. Lalu dari arah Hanura Pesawaran itu kira-kira 19 km selama 40 menit, sementara dari
Pring Sewu ditempuh dalam waktu 1,5 jam perkiraan. Jadi Taman Wisata Waijernih ini dibuka setiap hari pukul 8 pagi hingga 5 sore dan tarifnya pun terjangkau, yakni sekitar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Tapi bagi pengunjung juga bisa melakukan booking tempat dengan harga yang ditentukan dari sana. Baik, terima kasih Agustina atas informasi destinasi wisatanya yang ada di Kota Bandar Lampung ya. Bisa jadi pilihan untuk Anda Tribuners. Terima kasih. Selanjutnya dari Lampung kita ke Padang Tribuners, ke air terjun Lubuk Hitam. Air terjun ini berada di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi wisata sangat segar dan masih asri, serta berada di tengah ladang dan perkebunan warga. Selengkapnya sudah ada Rezi Azwar di sana. Selamat sore Rezi. Iya Ratu. Baik Rezi, bisa dijelaskan terkait lokasi dari objek wisata air terjun Lubuk Hitam ini? Iya, untuk lokasi objek wisata kali ini kita membahas terkait air terjun yang terdapat di Kampung Lubuk Hitam, Cindakia, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Di mana air terjun ini ramai dikunjungi misalnya pada hari libur. Karena kawasan ini sejuk, asri, dan sehingga masyarakat pergi untuk melepas penat di hari libur untuk mengajak teman atau keluarga pergi berenang atau mandi-mandi di kawasan air terjun Lubuk Hitam ini. Di mana lokasi ini berada di kawasan perbukitan, di mana kalau kita menuju ke sana harus melewati perumahan warga, ladang, perkebunan milik warga sehingga sampai ke lokasi. Namun untuk air terjun ini ada 3 air terjun, yaitu air terjun tingkat pertama, terjun tingkat kedua, dan air terjun tingkat ketiga. Namun untuk yang paling sering dikunjungi atau yang paling tinggi air terjun yaitu tingkat ketiga yang paling atas ya, yang ada di Lubuk Hitam ini. Gitu Ratu. Kemudian untuk akses menuju ke lokasi air terjun Lubuk Hitam ini seperti apa Rezi? Mungkin bisa disebutkan karena tadi disebutkan ya harus melewati perumahan, ladang juga milik warga. Kemudian untuk waktunya, butuh waktu berapa lama dari pusat kota menuju ke air terjun Lubuk Hitam ini? Iya, untuk akses jalan menuju lokasi wisata Lubuk Hitam kali ini itu kita untuk pergi bisa menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor, namun untuk menuju ke lokasi air terjunnya harus berjalan kaki, di mana untuk perjalanan misalnya dari Bandara Internasional Minangkabau, kita menuju ke Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 10 menit jika perjalanan lancar dan tidak ada kemacetan gitu. Dan selanjutnya masuk ke simpang dekat Polsek Bungus Teluk Kabung, terus berjalan dan nantinya akan ada parkir yang disediakan oleh masyarakat dan selanjutnya kita bisa berjalan kaki menuju lokasi. Namun untuk masyarakat yang akan ke lokasi diharapkan berhati-hati karena akses jalannya masih tanah begitu, sehingga melewati kebun milik masyarakat dan pertanian yang ada di lokasi, di mana diharapkan untuk berhati-hati menuju lokasi begitu Ratu. Untuk baik, iya, silahkan Rezi. Untuk waktu tempuhnya kurang lebih 30 menit jika jalannya sedang baik atau tidak ramai gitu. Baik, kemudian Rezi untuk saya ingin Rezi membagikan sedikit tips begitu ya untuk Tribuners mungkin yang ingin menuju atau berlibur ke air terjun Lubuk Hitam ini. Silahkan Rezi. Iya, untuk tips masyarakat yang mau berkunjung ke lokasi, di mana diharapkan untuk misalnya ada makanan yang ingin dibawa, silahkan dibawa ke lokasi, karena di lokasi tidak ada yang berjualan, namun untuk di dekat lokasi yang ada tempat parkir, ada 1 warung dan hanya 1 warung. Namun untuk di lokasi tepatnya di air terjun tidak ada masyarakat yang berdagang, sehingga diharapkan masyarakat dapat membawa makanan dari bawah untuk dibawa di atas karena perjalanan memakan cukup waktu sekitar 30 menit dan bahkan bisa lebih gitu.
Dan untuk masyarakat yang akan berkunjung, hati-hati misalnya melihat cuaca. Jika cuaca tidak mendukung, misalnya mendung atau hujan, ini tidak jadi rekomendasi untuk menjadi lokasi wisata yang akan dikunjungi di saat cuaca buruk. Karena cukup berbahaya, karena jalannya masih tanah, cukup ekstrim karena di perkebunan masyarakat, begitu berarti. Baik, terima kasih Rezi atas informasi destinasi wisata dan juga tips liburannya yang sudah diberikan kepada Tribuners. Tadi Rezi juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung, Arifin. Berikut liputannya untuk Anda.